mungkin di antara fuqara masakin itu ada yang tidak punya BPJS. Yang tidak tercover BPJS, sehingga kita akan coba cover melalui Rumah Sehat Basnas ini. Kita ini merupakan klinik non kasir, tanpa kasir, sehingga mereka datang ke Rumah Sehat Basnas tersebut, mencatatkan nama, kemudian kalau ada KTP-nya ditulis gitu, alamatnya di mana, kemudian ya nanti tentu kita di cross check ya, kemudian kita kirim ke tempat dia diperiksa begitu, nanti ada dokter di situ yang meriksa dan apa diagnosisnya ya, itu urusan dokter. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maksuni Husein dalam acara Podcast Kabar Banten. Kali ini Podcast Kabar Banten mendapatkan narasumber Ketua Basnas Provinsi Banten, Profesor Dr. Haji Sibli Sarjaya LMLMM. Beliau saat ini telah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sobat Kabar Banten, Basnas Provinsi Banten kemarin hari Kamis tanggal 2 November 2023 baru saja melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sehat Basnas yang berlokasi di Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang. RSB ini adalah yang pertama ya, Prof, ya? Betul. Yang akan dibangun di Provinsi Banten dan menjadi salah satu prioritas program bidang kesehatan Basnas. Nah, untuk mengetahui lebih jauh berkenaan dengan pembangunan RSB ini, Podcast Kabar Banten secara khusus akan mengupasnya bersama Prof. Sibli. Pertama nih, Prof. Sibli, bisa diceritakan ide membangun RSB di Banten ini? Baik. Pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suni, sahabat Kabar Banten dan teman-teman amilin amilat yang tergabung dalam Basnas baik Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota seperti Banten. Terkait dengan pembangunan Rumah Sehat Basnas ini, sebenarnya ide ini cukup lama. Bahkan 2021 itu sudah digulirkan, kita akan memperoleh alokasi anggaran untuk Rumah Sehat Basnas. Cuman persyaratan dari Jakarta harus ada tanah yang dihibahkan ke Basnas. Persyaratannya. Nah, persyaratannya. Kemudian 2022 kita mencari kesana kemari, mencari siapa kira-kira yang bisa menghibahkan atau mewakafkan tanahnya untuk Basnas terkait dengan RSP. Ada salah seorang juga yang mau menghibahkan, itu saya sebutkan aja Pak Eten, tetapi lokasinya cukup jauh, di Padarinca, di kecamatan Cinangka, di kecamatan Cinangka. Dan memang tanahnya pinggir jalan, cuman menurut kami kurang produktif begitu karena lokasi tanahnya yang di samping di pinggir kontur tanahnya yang kurang bagus, juga kita agak jauh untuk mengelolanya. Kemudian kita mencoba menghubungi beberapa orang dan alhamdulillah pada 2023 ini kami menghubungi Pak Haji Rahmat Halim. Bahkan beliau menawarkan ada 3 tempat. Satu itu agak jauh gitu ya, akses jalan ada tapi agak jauh. Kemudian bahkan beliau itu menawarkan juga yang sudah ready itu di belakang masjid itu,
Jadi ada bangunan di situ, gitu betul. ya, silahkan digunakan. Tetapi kemudian karena kami ingin membangun, gitu ya, maka beliau menghibahkan tanah tersebut seluas 500 meter yang kemarin kita lakukan peletakan batu pertama di belakang pom bensin tersebut. Nah, dan yang memudahkan Banten untuk memperoleh dana tersebut karena dalam pleno Baznas RI tahun 2022 itu sudah diputuskan bahwa Banten dapat ya gitu. Nah, gitu. Oleh karena itu hanya tinggal menelusuri kita. Nah, makanya alhamdulillah setelah tanah tersebut kita urus akte hibahnya dan alhamdulillah sudah sekarang proses sertifikat, mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan sudah keluar sertifikatnya gitu. Maka dengan akte hibah yang diketahui diterbitkan oleh notaris, kita ajukan ke Jakarta, kemudian Jakarta memberikan beberapa catatan A, B, C, D, E terkait dengan pelaksanaan tersebut. Alhamdulillah kemudian gak lama kemudian turunlah anggaran tersebut sebanyak 50% dari 1,3 miliar tersebut. Jarang anggaran itu turun sampai 50%, ya. tapi 30% alhamdulillah karena barangkali silaturahim kita bantu dengan kita bina dengan Baznas RI, maka kita keluarlah 50% dari total anggaran 1,3 miliar itu. Secara nasional RSB di mana saja baru? Secara nasional itu cukup banyak, ada di Jogja, kemudian ada di Brebes, ada juga di Medan sudah, ada juga di Palembang. Nah, kalau tidak salah ada 9 tempat yang sudah ada. Kemudian yang sedang diprogramkan ini sekarang itu Cirebon ada, kemudian Banten dan ada beberapa tempat lain. Gitu, ya. Iya. Ini target pembangunannya kapan ya, Prof? Selesai? Target pembangunan seperti apa yang diungkapkan oleh pelaksana itu diperkirakan antara Maret April 2004, ya. Tapi mudah-mudahan sebelum itu bisa dapat terselesaikan gitu. Iya. Dibangun di atas tanah 500 meter, dibangun 2 lantai, Prof. 2 lantai ya. Ini. Kalau berdasarkan konsep RSB ini adalah diperuntukkan untuk kalangan fakir miskin atau mustahik zakat ya, Prof ya. Bagaimana sebenarnya konsep secara umum? Jadi kita ingin rumah sehat Baznas ini dan memang kita peruntukkan kepada mustahik golongan fuqara masakin. Pokoknya mustahik termasuk fuqara masakin, apa gharimin dan sebagainya gitu. Nah, kemudian mungkin di antara fuqara masakin itu ada yang tidak punya BPJS. Yang tidak tercover oleh BPJS, sehingga kita akan coba cover melalui rumah sehat Baznas ini. Nah, itu tentu seperti saya sampaikan kemarin, kita ini kita ini merupakan klinik non kasir, tanpa kasir, sehingga mereka datang ke rumah sehat Baznas tersebut, mencatatkan nama, kemudian kalau ada KTP-nya ditulis gitu, alamatnya di mana, kemudian ya nanti tentu kita di cross check ya, kemudian kita kirim ke tempat dia diperiksa begitu, nanti ada dokter di situ yang meriksa dan apa diagnosisnya ya itu urusan dokter. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan obatnya. Ya, gitu. Ya, berarti sebenarnya RSB ini konsepnya adalah menjawab kelemahan rumah sakit umum ya, yang selama ini yang tidak tercover BPJS biasanya agak kerepotan lah ya, sana kemari sampai kadang ada masih keluhan warga misalkan ditolak di rumah sakit A, B begitu. Dengan adanya klinik tanpa kasir atau RSB ini bisa menjadi jawaban itu, Prof. Insya Allah itu. Hanya kami pun juga perlu mengembangkan lebih jauh. Perlu juga ada kolaborasi paling tidak dengan Pemprov atau dengan pemerintah Kota Serang. Ketika si pasien ini datang ke
RSB, klinik ke rumah sakit sehat Basnas perlu dirawat, nah, sementara dia tidak punya BPJS, nah ini bagaimana kami rujuknya ke sana untuk terkait dengan apa namanya pembiayaan dan seterusnya. Nah ini pun juga oleh karena itu masih banyak PR yang kami harus lakukan. Jadi tentu harus kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kolaborasi dengan pemerintah Kota Serang yang kebetulan ada rumah sakitnya gitu. Nah, sangat bagus sekali ya Prof yang untuk RSB ini. Nah berkaitan dengan biasanya yang agak repot ini kan fakir miskin ini kan persoalan administrasi ini ya, tidak semudah biasanya ya. Misalkan masalah KTP, kadang ada juga yang belum punya KTP dan sebagainya. Ini tentu menjadi PR Basnas Prof ya, bagaimana kemudian memberi pelayanan yang tidak ribet sehingga masyarakat fakir miskin ini bisa langsung terlayani gitu. Iya, justru itulah Pak, kita kadang-kala di situ agak kesulitan ketika dia apa namanya harus kita punya dia betul-betul miskin dan tidak miskinnya, tetapi kami akan tetap melayani. Tentu tidak mungkin orang tidak punya mau berobat ke RSB gitu kan. Pasti kan dia pilih rumah sakit yang servisnya bagus, bahkan tidak mustahil ke luar negeri juga dia berangkat ke Penang dan sebagainya. Tapi saya yakin yang datang ke RSB ini itu pasti mereka-mereka yang mustadafin, yang apa namanya golongan ekonomi lemah, katakanlah mustahik dari zakat itu sendiri. Iya. Memastikan bahwa pelayanan gratis nanti gimana tuh Prof? Jadi memastikan untuk itu ya nanti pada saatnya sudah operasi itu sudah beroperasi, tentu kita akan mereka datang, catat, diobati, diperiksa, dikasih obat, silakan. Itu kan tidak ada harus apa namanya bayar ini bayar itu dan semuanya, tidak ada. Atau kami umpamanya kalau tidak ada obat di situ, kami sampaikan kepada dia tidak ada obat. Anda Bapak Ibu harusnya menggunakan obat ini, tapi stok kami nggak ada. Kami transparan. Tapi insya Allah mudah-mudahan besok lusa obat ada. Gitu. Atau tadi sudah disiapkan beberapa kerjasama dengan rumah sakit rujukan lah ya begitu. Ini tidak terbatas warga Banten saja nanti. Misalkan ada warga musafir dari daerah lain misalkan. Musafir itu Ibnu Sabil termasuk mustahik. Mustahik ya. Nah, jadi karena Ibnu Sabil juga termasuk salah satu mustahik zakat, ya kami akan layani. Kami akan layani. Gitu. Iya. Kalau peralatannya belum cukup, tentu saja Basnas masih melakukan beberapa upaya. Kayak kemarin peletakan batu pertama masih membutuhkan ambulan dan beberapa sarana prasarana. Gimana Prof? Ini? Itulah kami akan berupaya mengetuk hati para muzaki gitu ya, untuk bisa berkontribusi kepada RSB ini. Nah, meskipun kami sudah menganggarkan, meskipun minimal seperti saya kemarin sampaikan, di 2024 itu kami menganggarkan 1,9 miliar. Itu antara lain ada juga untuk alkes gitu ya, ada juga untuk kemudian apa namanya obat-obatan, bahkan ada juga untuk semacam uang lelah bagi tenaga dokter. Tenaga dokter. Kita anggarkan 2 dokter di situ, nih, antara dokter gigi dengan dokter umum. Kemudian juga perawat. Mereka kerjakan masa tidak ada apa namanya imbalannya gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita menghimbau juga kepada masyarakat kira-kira bisa untuk berinfak, untuk menyampaikan zakatnya melalui Basnas, bisa melalui infak terikat. Umpamanya salah seorang, saya menginfakkan uang saya 100 juta untuk RSB, itu terikat. Jadi berarti kami akan terima uang tersebut dan kami akan daya gunakan untuk RSB, gitu. Peruntukannya. Dan kami pun juga, saya sekarang dengan teman-teman masih berkoordinasi dengan Basnas RI, nah gitu. Kalau itu 1,3 hanya bangunan, nah masa untuk isinya tidak ada apa namanya bantuan lagi, katakanlah tidak lagi anggaran lagi yang diturunkan gitu. Ini kami lagi konsultasi. Seperti kemarin ketahui kan dalam sambutannya Wakil Ketua MPR anggota Komisi 8 yang dari dapil kita dari Banten,
Banten 2, Pak Yandri itu mengatakan saya akan menyumbang ambulan. Terima kasih itu kan, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yandri. Nah, apa namanya, semoga itu dapat terrealisir ya untuk ambulan tersebut. Tidak mustahil kan kita harus merujuk, kita harus, dan sebenarnya ambulan itu bagi Basnas sangat amat penting meskipun tidak ada RSB, apalagi ada RSB. Kemarin kita pernah diminta oleh Dinsos, ada seseorang yang meninggal dunia di Serang ini, kemudian keluarganya minta diantarkan ke Bengkulu, minjem ambulan ke kita. Ya kita nggak punya ambulan, kita nggak punya ambulan. Nah akhirnya entah bagaimana mungkin dilaksanakan oleh yang lain gitu, kita nggak punya ambulan. Itulah maksudnya ambulan itu sangat penting bagi kita. Soal ambulan ya sudah ada yang ini. Begini Prof, yang untuk RSB ini kan banyak juga yang layan-layanannya yang dilakukan oleh Basnas nih. Untuk bidang kesehatan memang baru RSB atau sejauh ini apa yang dana zakat untuk sektor kesehatan ini, Prof? Dana zakat untuk kesehatan ini kita anggarkan kalau tidak salah di 2024 aja, dan sekarang itu sekitar 15% dari total dana zakat. Termasuk operasi katarak gitu ya? Termasuk. Jadi yang sudah kami lakukan itu di tahun 2022-23 dan termasuk sekarang sudah disusun di RKAT ini, di samping RSB itu kita ada operasi katarak. Kita kerjasama dengan 2 rumah sakit Al-Wardi yang di Jalan Tak-Takan itu. Nah kemudian juga dengan klinik mata Seruni di Pandeglang. Nah alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kemudian kami pun juga kadangkala banyak orang yang katakanlah kecelakaan, kemudian harus diamputasi. Nah banyak yang mengajukan ke sini, kami belikan juga kaki palsu. Kemudian bukan kadangkala juga ada yang kami belikan kursi roda. Nah itu kesehatan. Kemudian ada juga yang istilahnya bantuan kesehatan itu berupa uang, kami sampaikan. Dia mengajukan ke kita dengan kondisi harus berobat ke Jakarta, mungkin dia ditanggung oleh BPJS. Tetapi transportasi Jakarta Serang kan tidak ditanggung BPJS. Nah, oleh karena itu kami ya dengan lapang dada dan dengan terbuka dan dengan senang hati membantu mereka untuk itu. Jadi banyak hal-hal yang kami bantu untuk kesehatan ini. Nah gitu. Ada termasuk juga stunting kemarin. Stunting ya. Oh, ya, stunting kemarin itu kita cukup banyak, berapa di 2022. Di 2022 2023 ya paling banyak. Nah, bahkan BKKBN itu dalam tanda petik apabila akan ada apabila dia akan turun ke daerah memberikan bantuan stunting, pasti itu minta bantuan ke Basnas. Nah, kebetulan kami sudah menganggarkan dalam rencana kegiatan anggaran tahunan kami bahwa untuk stunting itu ada ini. Kita tinggal supaya tidak kami tambah yakin, kami tidak memberikan uang, tapi kami memberikan barang. Supaya kalau uang kan takut khawatir kesana kemari gitu, kalau barang kan kemungkinan sampainya itu lebih banyak. Jadi sudah lumayan banyak untuk pendistribusian sektor kesehatan, Prof. Sektor kesehatan cukup banyak, bahkan termasuk sanitasi, kemudian air bersih gitu ya. Bahkan kita banyak pesantren-pesantren yang kekeringan, yang karena tidak ada air, kemudian untuk pengeborannya kita bantu. Dan sekarang ini kita sudah 3 atau 4 kali bahkan itu di daerah Domas, kemudian Carenang, kemudian Tirtayasa, Pontang itu kita beberapa kali ngirim air bersih ke sana. Jadi ada yang minta 2 tangki 1 RT, ada yang minta 3 tangki gitu ya. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan ke sana, ke daerah Pontang, Tirtayasa dan Carenang. Sobat Kabar Banten, berkenaan dengan RSB ini tentu saja waktu peletakan batu pertama pembangunan RSB kemarin itu salah satunya adalah bahwa jika klinik tanpa kasir atau rumah sehat Basnas ini berkembang maju,
sudah ada kesediaan untuk perluasan lahan di belakang itu, Prof. Secara umum memang konsep RSB ini kedepannya akan membuat rumah sakit atau seperti apa, Prof? Sebenarnya RSB ini ya konsep awal itu adalah membantu mustanafin, karena mungkin kita juga sadar diri tidak mungkin kita mendirikan sebuah rumah sakit yang begitu cukup representatif. Tetapi why not, kenapa tidak gitu ya, kalau memang umpamanya dana ada, kemudian ada juga muzaki yang menyumbangkan, kita kembangkan ini menjadi rumah sakit, barangkali bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi Pak Haji Rahmat itu pernah ngobrol dengan kami gitu ya, sekiranya ini RSB ini maju dan RSB ini bagus, silahkan di belakang ini untuk dilanjutkan. Tanah saya masih ada 2 hektar kata beliau begitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada muzaki, kemudian ada orang yang menitipkan dananya kepada Basnas untuk rumah sakit, kenapa kita tidak? Tapi kita tentu berangkat dari yang kecil dulu. Rumah sakit, rumah sehat Basnas, klinik gitu. Klinik juga kan ada tipe-tipenya kan. Ada yang klinik hanya berobat saja, kemudian ada yang juga rawat inap dan seterusnya kan, kayak seperti puskesmas saja kan. Puskesmas kan ada yang hanya yang mengobati saja, ada yang rawat inap dan seterusnya. Dan jelas ya sasarannya kalau RSB ini kan untuk pasien-pasien yang tidak tercover tadi oleh di BPJS dan kesehatan dan beberapa layanan pemerintah lah ya, seperti itu. Nah, memang selama ini masih cukup banyak lah ya kalau kami pantau, memang yang tidak tercover BPJS, terutama daerah-daerah pelosok itu, Prof ya. Bahkan yang kita sering liput, kadang kita beritakan adalah ya sampai tidak punya KTP itu agak susah, dan mungkin ini menjadi salah satu sasaran RSB gitu, Prof ya, sehingga kemudian keberadaan RSB ini membantu pemerintah juga lah ya. Betul. Kita membantu pemerintah dan juga khususnya membantu dan menyejahterakan, menyehatkan para mustahik gitu ya. Jadi kan saya punya pengalaman sedikit nih Pak Suni. Ada seseorang dari kampung gitu ya, dia tidak punya BPJS, dia punya BPJS, tetapi nunggak sekian bulan, tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar. Nah, kemudian ketika diajukan harus dilunasin dulu. Nah, kemudian boro-boro mau melunasi itu untuk makannya susah. Kepada hal-hal yang demikian ini barangkali kami harus berperan di situ begitu. Jadi kita betul-betul niat kita tulus, niat kita ikhlas, niat kita bersih untuk mengabdi kepada Allah melalui kesehatan ini, dan dalam rangka menolong sesama umat, terutama orang-orang yang tidak mampu. Ya sahabat Kabar Banten, demikian banyak hal yang kita ketahui dari Prof Shibli ini berkenaan dengan pembangunan RSP. Mudah-mudahan pembangunan RSP ini bisa berjalan lancar, kemudian sesuai dengan target pembangunannya, dan terutama adalah makin banyaknya para muzaki untuk menyumbangkan dana zakatnya, sehingga RSP ini bisa beroperasi secara optimal, lengkap sarana prasarannya, sehingga kalau lengkap sarana prasarananya tentu saja banyak yang bisa dilayani untuk pasien mustahik zakat. Ke depan kita juga berharap bahwa peran Basnas ini juga mengcover hal-hal yang selama ini menjadi titik lemah layanan kesehatan di pemerintah tadi, yang BPJS kadang nunggak, tidak bisa untuk memperoleh layanan kesehatan karena kartu BPJS-nya belum bayar dan sebagainya, bisa teratasi, dan beberapa hal teknis lain ini menjadi ranah RSB nanti ke depan. Mudah-mudahan RSB pertama di Banten ini menjadi salah satu pionir lah di Banten, dan menjadi penyemangat bagi elemen lain untuk turut pula bergerak dalam bidang kesehatan. Prof Shibli, terima kasih banyak nih atas perbincangannya pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi tentu saja kami menyampaikan
penghargaan lah atas inisiatif Basnas dalam pembangunan RSB ini. Demikian Prof, kurang lebihnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan Prof. Sama-sama. Semangat untuk gerakan zakat di Banten. Iya. Saya titip barangkali Pak Suni kepada para muzaki, kepada agnia, kepada orang-orang yang memiliki kecukupan untuk menunaikan zakatnya, untuk membayar infak sedekahnya melalui Basnas, dan insya Allah kami amanah, kami akan salurkan kepada mustahik yang berhak, terutama program kita untuk memajukan dan untuk memberdayakan rumah sehat Basnas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian Sobat Kabar Banten podcast pada hari ini. Saya Maksud Hussein pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.